Polres Banjarbaru gagalkan peredaran 10 kg sabu. Launching makan bergizi gratis di Banjarbaru. Rumah pilah sampah, upaya kurangi beban tempat pembuangan akhir. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel pagi ini saudara, Polres Banjarbaru menangkap 3 orang pengedar narkoba dan amankan 10 kg sabu. Para pelaku sembunyikan sabu dengan cara dikubur di kawasan persawahan. 3 orang pengedar narkoba ditangkap Polres Banjarbaru dengan barang bukti 10 kg sabu. Ditemukannya 10 kg sabu dari para pelaku ini bermula saat seorang perempuan berinisial LN yang membawa narkoba dari Pontianak untuk dibawa ke Sulawesi Selatan ditangkap di Jalan Angkasa Banjarbaru pada 30 Mei. Polisi terus melakukan penyelidikan dan didapati 2 tersangka lain di Banjarmasin. Dari pengakuan tersangka, polisi temukan 10 kg sabu yang dikubur di persawahan di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Di Desa Perampen dan Etap. Di sana ditemukan barang bukti seberat 10,3 kg di persawahan. Nah, setelah itu kita amankan dan dibawa kembali ke mako kita. Jadi tersangka berjumlah 3 orang, 1 perempuan. Barang bukti yang diamankan bernilai 6,5 miliar rupiah. Dari penangkapan ini bisa menyelamatkan 124.000 jiwa. Informasinya lebih dari 10 kilo yang masuk, cuma beberapa sempat digunakan serta diedarkan di daerah Kalimantan Selatan. Maka yang kita temui sisa barang adalah sebanyak 10,3 kilo yang kita rilis. Ketiga tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tak terima diputus, seorang pemuda di Balikpapan sebar foto tak senonoh mantan pacar di media sosial. Pelaku kini ditangkap polisi. NH, pemuda berusia 18 tahun asal kota Balikpapan, ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana pornografi. Ia menyebarluaskan foto tak senonoh mantan pacarnya di media sosial lantaran tidak terima diputus hubungan asmara. Pada proses berjalannya waktu terjadi perselisihan sehingga terjadi hubungannya terputus. Dari hubungan terputus ini pelaku meminta IG dari korban. Karena yang awalnya IG pelaku ini dipegang sama korban, awalnya kan sepasang kasih. Karena nggak dikasih, kemudian si pelaku mengupload historinya gambar yang tidak senang dari pacarnya. Dari kejadian itu si pacar ini keberatan. Polisi menyita barang bukti berupa gawai tersangka dan atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman penjara di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.
Saudara seorang pria di Balikpapan ditangkap polisi setelah aksi eksibisionismenya viral. Pelaku beraksi sudah selama 1 tahun terakhir di sejumlah tempat. Seorang pria warga Balikpapan berusia 26 tahun berinisial DA ditangkap Satreskrim Polresta Balikpapan. Ia ditangkap setelah video aksi pamer alat vitalnya di tempat umum atau eksibisionisme viral di media sosial. Tersangka sudah melakukan aksinya selama 1 tahun di 3 tempat berbeda di kota Balikpapan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya helm, baju, dan celana di aksi terakhirnya yang viral di media sosial. Adapun pengakuan dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut, hal tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Kira-kira sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Salah satunya, launching makan bergizi gratis di Banjarbaru. Usai jeda akan kami hadirkan, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari toko di lantai dasar atrium. Inilah detik-detik kebakaran yang terjadi di atrium Big Mall Samarinda. Api diduga karena korsleting listrik dari toko di lantai dasar atrium. Petugas damkar harus menggunakan tabung oksigen untuk berupaya melakukan pemadaman. Api dapat dipadamkan usai 3 jam kemudian setelah menerjunkan belasan mobil pemadam. Ini mendapat informasi laporan kebakaran pukul atau jam 12.00 terbakar Big Mall di ruang atrium di gerai pakaian itu. Alhamdulillah tidak menyebar, cuman karena ruang tertutup sehingga menyebabkan asap kemana-mana di seluruh ruangan lantai Big Mall dipenuhi asap. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran telah beberapa kali menginspeksi, ternyata di saat kejadian sprinkler tidak aktif. Dari hasil inspeksi, petugas damkar menyebut alat siram otomatis di mal tersebut tidak berfungsi. Dalam peristiwa ini dilaporkan setidaknya 25 orang sesak napas dan sebagian dibawa ke rumah sakit. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Freeport Indonesia menanam ribuan bibit mangrove di pesisir Desa Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penanaman ini bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia melakukan rehabilitasi 2.000 hektar mangrove di luar Papua, sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup. Atau yang mewakili oleh 5 hektar lahan pesisir di Desa Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ditanami ribuan bibit mangrove. Penanaman ini merupakan bagian dari target nasional rehabilitasi 10.000 hektar mangrove, di antaranya 8.000 hektar di Papua dan 2.000 hektar di wilayah Indonesia lainnya. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani menyatakan konservasi mangrove perlu dilakukan secara serius, mengingat setiap tahun Indonesia kehilangan hampir 19.500 hektar hutan mangrove. Ya, ini kami sampaikan karena kita lakukan, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas ekosistem mangrove-nya terluas di dunia, kurang lebih 23% mangrove
di dunia ini ada di Indonesia. Ya, kurang lebih 3,44 juta hektar dari 14,7 juta hektar adanya di Indonesia, maka kita harus melindungi mangrove kita dan kita dorong pemanfaatan secara berkelanjutan untuk melindungi kehidupan kita. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menegaskan, mangrove mampu menyimpan karbon 5 kali lebih besar dari hutan daratan. Penanaman mangrove ini adalah komitmen Freeport dalam mendukung net zero emission dan perlindungan nilai ekonomi karbon Indonesia. Komitmen kami 10.000 hektar, 8.000 hektar di Kabupaten Mimika dan 2.000 hektar itu di Kalimantan Selatan dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Lain di Bali, di Deli Serdang juga ada. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu Mangrove for Life. Kita terus tingkatkan mangrove. Tadi Pak Roy sudah mengatakan bahwa di samping penyerapan karbon yang begitu tinggi, yang paling tinggi adalah mangrove, dan juga untuk menciptakan ekosistem agar kembali lagi dan pencegahan. Sebelumnya, penanaman mangrove juga dilakukan di Ibu Kota Nusantara sepanjang 2023 dan di Sumatera Utara seluas 25 hektar pada November 2024. Sejak 2005 hingga 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Freeport Indonesia telah menanam mangrove di wilayah pesisir seluas 1.200 hektar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Launching makan bergizi gratis di Banjarbaru digelar. SD Negeri 4 Sungai Ulin jadi sekolah percontohan dan total 9 sekolah menjadi sasaran awal. Launching makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN 4 Sungai Ulin, Banjarbaru, Senin pagi. Tahap awal, 1.800 porsi makanan dibagikan ke 9 sekolah se-Banjarbaru. Setelah launching, 2 minggu ke depan, porsi makanan yang dibagikan akan ditambah menjadi 3.500 porsi. Makanan bergizi gratis akan dibagikan setiap hari dan mulai pukul 10 dibagikan secara bertahap. Ya, untuk ini tahap awal ini itu 1.882 porsi, yaitu didistribusikan untuk 9 sekolah yang ada di radius dari dapur yang sudah ditunjuk dari BGN. Nanti itu terdiri dari ada SD, SMP, dan ada SMA. Seorang siswi mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis dan menurutnya menunya enak. Jam makan siang dapat makan lagi, suka nggak? Suka. Enak nggak makanannya? Enak banget. Gimana? Ya, senang nggak dapat makanan gratis? Senang. Program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk Indonesia Emas 2045 dengan mencukupi gizi generasi penerus di Indonesia. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis mulai berjalan di 9 sekolah di Banjarbaru. Seorang siswa kelas 1 SD Negeri 4 Sungai Ulin memilih tak memakan makanan yang disajikan karena akan diberikan untuk sang adik di rumah. Fahmi, siswa kelas 1 SD Negeri 4 Sungai Ulin Banjarbaru, memilih tidak memakan makanan bergizi gratis yang disajikan. Fahmi memilih memasukkan makanan yang diberikan ke kotak bekal yang dibawanya untuk diberikan kepada adiknya. Menurut wali kelasnya, Fahmi anak yang sederhana dan pendiam. Katanya kan ada dia, mau dibawa pulang. Oh. Siapa namanya, Bu? Pak Fahmi. Melihat peristiwa ini, Ketua DPRD Kota Banjarbaru berharap makanan bisa terdistribusi dengan merata sekota Banjarbaru. Penyaluran makan bergizi gratis yang terlaksana di Kota Banjarbaru, dan hasilnya tentu kita melihat sangat optimis sekali bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik di Kota Banjarbaru dan harapannya bisa tersebar di seluruh sekolah yang ada di Kota Banjarbaru. Pihaknya juga berpesan setelah program ini berjalan, agar dilakukan evaluasi untuk menjaga konsistensi bahan makanan yang dibagikan ke anak sekolah, baik dari gizi dan proses penyalurannya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Rumah pilah sampah, upaya kurangi beban tempat pembuangan akhir. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Rumah pilah sampah yang diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin 2 bulan lalu masih terus beroperasi. Rumah pilah ini diinisiasi sebagai upaya untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Beginilah aktivitas di rumah pilah sampah di Jalan HKSN, Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin. Sampah yang masuk dipilah berdasarkan jenisnya. Dalam sehari setidaknya terdapat 3 ton sampah yang masuk ke rumah pilah ini. Sampah organik seperti kulit buah dan sisa makanan akan diangkut lalu diolah menjadi pupuk organik. Sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang seperti botol plastik maupun botol kaca akan diangkut oleh pengepul. Sementara sampah residu akan diangkut ke TPA Banjarbakula. Rumah pilah sampahnya ini sendiri, apakah boleh warga membuang sampah di sini atau gimana, Pak? Boleh aja, Pak, dengan jam yang tertentu. Oh, okay. Bolehkan aja. Cuma akan tuh supaya orang masyarakat ini membuang sampahnya ke gerobak, ke paman gerobak. Paman gerobak operasinya di sini, jam-jamnya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki bilang, rumah pilah sampah dapat mengurangi sampah yang dikirim ke TPA Banjarbakula sebesar 20%. Kita memilah sampah dari organik dan non-organik. Nah, organiknya saja mungkin sekitar 3 sampai berapa ton ya sehari. Jadi total rumah pilah ini setiap harinya 10 ton itu mereka olah. Nah, yang menjadi residu itu sekitar 3 ton. Jadi 7 ton itu kita bisa kurangi. Keberadaan rumah pilah sampah di Kelurahan Kuin Utara diharapkan lebih memotivasi dan mengedukasi warga untuk memilah sampah secara mandiri, serta membuang sampah di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID periode 2024-2027. Uji kepatutan ini digelar untuk menjamin terpilihnya komisioner yang kompeten dan berintegritas. Diawali dengan sambutan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi. Sebanyak 22 peserta yang lulus uji kompetensi mengikuti uji kepatutan di gedung DPRD Kalimantan Selatan. Komisi 1 DPRD Kalsel menjadi penguji dalam tahapan ini untuk menilai kapasitas, komitmen, dan integritas calon anggota KPID. Uji kepatutan ini menjadi penentu akhir sebelum DPRD menetapkan 7 orang terpilih yang akan menjabat sebagai komisioner KPID Kalsel periode 2024-2027. Harapannya kami, karena ini adalah live dan disaksikan secara langsung, kami ingin memilih atau mendapatkan anggota KPID yang memang kompeten dalam bidangnya dan memang menguasai dalam hal penyiaran. Dengan uji kepatutan ini, DPRD Kalsel berharap anggota KPID Kalsel periode baru dapat memberikan pengawasan yang kuat di tengah dinamika media digital yang terus berkembang. Komisi 1 DPRD Kalsel juga mengapresiasi kinerja tim seleksi yang telah melaksanakan proses awal dengan transparan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, bayangkan jelajahi pantai dengan ATV. Menikmati romantisnya naik kereta kuda atau sekedar tertawa lepas bersama sahabat di bawah rindang pohon ditemani deburan ombak. Nah, kali ini kami akan membawa Anda ke tempat untuk menikmati semua itu.
Pantai Batakan. Pantai ini masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan. Kegembiraan menjadi pemandangan awal menyiratkan kebahagiaan yang menular di pesisir tanah laut ini. Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut ini memang masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan yang lebih dekat dengan ibu kota Kalimantan Selatan. Hamparan pasir yang lembut, ombak tenang yang ramah bagi anak-anak jadi alasan kenapa pantai ini cocok untuk liburan keluarga. Ya, banyaknya kegiatan seru ditemui di Pantai Batakan. Mulai dari kereta kuda bersama keluarga, hingga pacu adrenalin dengan sewa motor ATV. Pengunjung pun bebas memilih cara menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Kalau paling ramenya berapa pian pernah? Ya 300 lah, 500. Itu berapa kali disewa tuh? Sewanya 20 menit 50.000. Pengunjung juga bisa sekadar santai di kursi pantai, jadi pilihan menikmati suasana pantai sambil mengagumi keindahan alam Pantai Batakan. Rasanya karena baru pertama kali lagi ya ke Batakan, jadi banyak perubahan sih dan pastinya seru sih, banyak wahana-wahananya, banyak kayak yang baru-barunya gitu. Juga bagi pemburu cindera mata, pantai ini bisa jadi idaman para shopaholic. Ini ya foto-foto, belanja-belanja. Tadi ada yang jualan ikan asin. Beli sahur. Nah, nanti beli sahur. Beli topi. Iya, topi baru, kacamata baru. Iya, semua baru. Oh iya, di sini pengunjung juga bisa bermalam. Boleh bawa tenda sendiri atau menyewa glamping. Juga tersedia banyak penginapan di sepanjang pantai. Nah, saatnya biarkan waktu berhenti sejenak. Hanya kita, pemandangan alam, cengkrama bersama teman, menjadi momen kenangan yang diukir di Pantai Batakan. Segera kemasi barang Anda, saatnya berlibur. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.